Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Syaufi dan saudara Rahmat akan membawakan presentasi kami yang berjudul Salat saat safar dan sakit. 1. Salat saat safar. Aisyah radhiyallahu anha qalat awwalu ma furidat as-salatu rak'ataini fa'ukirat salatu as-safari wa utimmat as-salatu al-khadari muttafaqun alaih. Walil Bukhari summa hajara fafuridat arba'in wa ukirat as-salatu as-safari alal awali. Zada Ahmadu illal maghriba fa innaha witrun an-nahari wa illa as-subha fa innaha tatulu fiha al-qira'atu. Artinya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, salat itu awalnya diwajibkan 2 rakaat, lalu ia ditetapkan sebagai salat dalam perjalanan, dan salat di tempat disempurnakan atau ditambah, muttafaqun alaih. Menurut riwayat Bukhari, kemudian beliau hijrah, lalu diwajibkan salat 4 rakaat dan salat dalam perjalanan ditetapkan seperti semula. Ahmad menambahkan kecuali maghrib karena ia pengganjil salat siang dan subuh karena bacaannya dipanjangkan. Penjelasan safar secara harfiah berarti melakukan perjalanan. Orang yang melakukan safar disebut dengan musafir. Dalam ajaran agama Islam, bagi mereka yang sedang dalam keadaan safar atau melakukan perjalanan, diberikan keringanan dalam melakukan ibadah salat. Keringanan yang didapatkan antara lain dapat meringkas salat atau kasar, yakni mengurangi jumlah rakaat salat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat pada waktu zuhur, asar, dan isya. Selanjutnya dapat melakukan 2 salat pada satu waktu, menjamak atau digabungkan baik di awal atau takdim maupun di akhir atau takhir. B. Macam-macam safar. Ada beberapa macam safar dalam Islam, yaitu 1. Safar haram, 2. Safar wajib, 3. Safar sunnah, 4. Safar mubah, 5. Safar makruh. Baiklah, saya akan lanjutkan materi kami, yaitu salat saat sakit. Haddatsana Abdan an Abdillah an Ibrahim bin Tahman qala haddatsani Husain al-Muqtib an Ibni Buraidah an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasir fasa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anis salati faqala shalla qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambi, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdan daripada Abdullah dari Ibrahim bin Tahman berkata, telah menceritakan kepada saya Al-Husain Al-Muqtib dari Abu Buraidah dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, suatu kali aku menderita sakit wasir, lalu aku tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cara salat. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salatlah dengan berdiri. Jika kamu tidak sanggup, lakukanlah dengan duduk, dan bila tidak sanggup juga, lakukanlah dengan berbaring pada salah satu sisi badan. Penjelasan. Dalam kondisi sakit terkadang membuat seseorang menjadi susah untuk berdiri hingga tidak mampu melakukan gerakan salat. Ajaran agama Islam berusaha memudahkan umatnya untuk dapat beribadah dengan tenang, tulus, ikhlas, dan merasa dekat dengan Allah, sehingga menunaikan salat bagi orang sekitar tetap wajib. Orang yang sakit tetap wajib hukumnya selama masih berakal dan sudah baligh.
B. Macam-macam cara sholat orang yang sakit serta tata cara sholatnya. 1. Bagi yang tidak mampu berdiri, orang yang tak mampu berdiri diperbolehkan sholat sambil duduk. Yang kedua, bagi orang yang tidak mampu duduk sekaligus berdiri, bila seseorang sakit dan tak mampu berdiri maupun duduk, maka diperbolehkan untuk salat sambil berbaring. Salat sambil berbaring ada 2 macam, yaitu ala jambin, berbaring menyamping, mustalqiyan, telentang. 3. Bagi yang tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya. Jika tidak mampu menggerakkan anggota tubuh namun bisa menggerakkan mata, maka diperbolehkan untuk salat dengan menggerakkan mata. Ini masih termasuk makna al-ima. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari makalah kami atau materi kami, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.